ormas tersebut melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya orang dari Abu Nawas, saya orang dari kafir. Paham betul ini percaturan politik kafir secara global dalam garis bilateral. Yang lain disikat, yang lain dilindungi. Kecintaan orang kepada Habibana Rizik Syihab datang ke bandara. Resiko dia. Tapi karena dia dianggap tidak memberi kontribusi, bahkan menjadi oposannya eksekutif, dianggap sebagai penentang pemerintah, melawan pemerintah, tidak sesuai dengan jalan rezim, maka diutak-atik sampai hari ini. Ibu bapak pegang baik-baik bahwa ada praktik adu domba di antara sesama Muslim. Ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan saling menyakiti, menzolimi, bahkan sampai menghilangkan nyawa dan sebagainya. Pada akhirnya selesai. Tugas ulama itu cuma dua, secara singkat: amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, mencegah kepada hal-hal yang buruk, yang berpotensi melahirkan feedback yang jelek dalam kehidupan, yang bisa berpotensi buruk, bahkan jangankan konteks akhirat, di dunia pun bisa berdampak. Ya, karena itu nanti dalam konteks dakwah ini ada yang mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, ada yang mengingatkan untuk meninggalkan keburukan. Jauhi korupsi, jangan merampok, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mabuk, jangan menipu, jangan berbuat riba. Dua-duanya punya kedudukan yang serupa. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Ya. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat. Ya. Dapat merobek-robek kebinekaan kita, ya, karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama, nggak boleh. Negara ini dibangun dari kebinekaan. Nah, ini yang jadi saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Dan proses hukum kelompok atau siapapun, maka itu karena negara ini butuh keteraturan social order, ya. Kita butuh keteraturan sosial, kita butuh ketertiban sosial. Ya. Adalah tugas Kapolda untuk menjamin yang namanya ketertiban dan keteraturan sosial tersebut, social order, supaya masyarakat bukan hanya merasa aman, tapi dia juga merasa nyaman. Yang kedua, supaya iklim investasi ini bisa hidup, ya, economic development ini law and order. Jadi pembangunan ekonomi ini butuh kepastian hukum dan butuh keteraturan, butuh ketertiban, supaya kita bisa investasi bisa datang. Baik. Jadi hukum harus ditegakkan. Tugas ulama itu cuma dua, secara singkat: amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kepada yang baik-baik. Ayo sholat yuk, dan yuk jalin silaturahim yuk, dan kemudian yuk baca Al-Quran, ayo berzakat, ayo berpuasa, ayo saling menjalankan lilin kebaikan, menyayangi antar sesama. Itu amar ma'ruf. Ya, dan contohkan, dipraktekkan. Karena kalau cuma ngajak kepada sifat saja, itu khair namanya. Yad'una ilal khair, ajak pada yang baik-baik. Tapi kalau Anda langsung mencontohkan, mempraktekkan, itu ma'ruf namanya. Kemudian yang kedua namanya nahi mungkar, ya, mencegah kepada hal-hal yang buruk, yang berpotensi melahirkan feedback yang jelek dalam kehidupan, yang bisa berpotensi buruk, bahkan jangankan konteks
konteks akhirat, di dunia pun bisa berdampak. Ya, karena itu nanti dalam konteks dakwah ini ada yang mengingatkan mengajak kepada kebaikan, ada yang mengingatkan untuk meninggalkan keburukan. Jauhi korupsi, jangan merampok, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mabuk, kan? Jangan menipu, jangan berbuat riba. Dua-duanya punya kedudukan yang serupa. Dan saya ingatkan teman-teman sekalian, hal semacam ini ketika sudah kembali kepada Allah di akhirat nanti, tidak ada pembayaran dengan menggunakan materi lagi. Karena semua aspek dunia itu ditinggalkan saat kita sudah mulai meninggalkan dunia. Karena itu menjadi fitrah kalimatnya, tertata ketika seorang wafat dikatakan telah meninggal dunia. Ya, bukan hanya rohnya meninggalkan dunia dan datang ke alam barzakh sebagai tempat persinggahan untuk menuju akhirat nanti, ya, tapi juga meninggalkan semua aspek yang terkait dengan dunia. Hukum-hukum dunia sudah tidak berlaku lagi. Ya, maka segala yang digunakan dalam konteks kehidupan dunia, jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun tidak dibawa. Ya, Anda menggunakan handphone sebagus apapun ketika wafat nggak akan pernah bisa digunakan berkomunikasi di alam kubur. Bahkan dikuburkan pun tidak dilakukan lazimnya. Ya, uang yang Anda kumpulkan, jabatan yang Anda titi, kemewahan segala rupa. Jadi kalau ada orang yang orientasinya dunia semata, nggak pernah ingat dengan akhirat, walaupun dia tahu akan wafat, tapi nggak menyiapkan bekal itu, maka kerugiannya berganda. Karena semua apa yang telah ia dapatkan dengan lelah itu, ya capek kan, itu capek itu. Ya, malam-malam masih mikirin, orang istirahat ini masih mikir ini, mikir itu, konsep ini, konsep itu. Bahkan ada yang meraihnya dengan cara yang keliru. Ya, ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan saling menyakiti, menzolimi, bahkan sampai menghilangkan nyawa dan sebagainya. Pada akhirnya selesai dan meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gak akan berlaku lagi. Karena itu perangkat dunia tidak berlaku, hukum dunia pun tidak berlaku. Ya, Anda pun yang ada dalam ranah hukum misalnya, ya, baik itu misalnya di kemasyarakatan, ya, semacam polisi dan sebagainya, di militer seperti tentara, di kehakiman, kejaksaan dan sebagainya, semua akan selesai dan pengadilan Allah yang berlaku. Nah, dalam konteks pengadilan Allah ini di akhirat berbeda dengan hukum dunia. Kalau di dunia utang disuruh oleh hakim bayar utangnya menggunakan, ya, bentuk yang sama, utang uang bayar uang, atau aset kemudian disita misalnya dikalkulasikan sejumlah itu. Di akhirat tidak, nggak ada uang lagi, nggak ada aset dunia lagi. Yang ada adalah kumpulan antara amal soleh, nilai satu kebaikan yang punya bekal akhirat. Nah, jadi perbuatan baik yang punya bekal akhirat itu disebut hasanah namanya. Hasanah. Ya, jadi kalau Anda mengerjakan perbuatan baik, seperti contoh, ya, saya berikan gambaran, misal, nggak usah kita berbagi dengan orang lain dulu. Untuk pribadi kita saja dulu. Ya, saya misalnya mau minum, ini sudah ada minuman, bisa. Ya, kemudian saya akan minum. Minum itu kan rutinitas, disebut amal, ya, kegiatan biasa. Tapi ketika Anda menggunakan, ya, gelas ini, minuman ini diniatkan untuk ibadah kepada Allah dan Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, setiap perbuatan baik yang tidak disertai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maksudnya meniatkan segala hal karena Allah, maka terputus nilai pahalanya. Pengertian terbaliknya, ketika Anda minum, Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, lalu Anda minum, maka kegiatan minum ini bukan sekedar menjadikan rutinitas minum, tapi sekaligus tercatat bernilai pahala, ya, yang akan dibawa saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan bekal ini yang nanti akan ditimbang untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat inilah Allah menempatkan kita di surga terbaiknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan tadi disebut hasanah namanya. Sekali dikerjakan perbuatan itu punya poin. Poinnya nilainya 10. Itu di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai hasanah. Minum punya nilai hasanah. Lakukan karena Allah bismillah. Makan lakukan karena Allah bismillah. Misalnya kan? Baik, ketika itu dikerjakan dicatat poinnya 10. Nah, bukan cuma catatan 1, 2, 3, bukan. Itu tinggi nilainya. Ya, kalau kita lihat ukuran standar saja, ya, kalau kita analogikan dengan hadis-hadis lain tentang keutamaan datang ke masjid misalnya, dapat 25 walaupun belum mengerjakan apapun, baru datang dengan niat ibadah dituliskan 25. Di hadis Muslim itu jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Ini jadi setiap kita mengerjakan perbuatan tinggi nilainya. Kalau 10 jarak satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Demikian seterusnya. Ya. Dan nilai itu bukan sekedar dituliskan 10 poin, tidak, tapi nanti Allah berikan keberkahan di balik minuman itu. Jadi ketika Anda minum bismillahirrahmanirrahim, Anda minum misalnya, dituliskan pahala dan di air itu diberikan keberkahan. Ya,
berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaat kebaikannya. Dengan minum tuh ada energi untuk sholat enak, baca Quran enak ya. Terus menolak perbuatan dorongan-dorongan maksiat, itu yang disebut keberkahan. Keduanya punya tujuan yang sama, yaitu menjaga kemuliaan kita di hadapan Allah. Karena ingat, saat diciptakan manusia itu punya keunggulan. Di antara keunggulannya, Allah langsung menyebut mulia seluruh keadaan dirinya. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Kan kami pakai lam dan qad. Lam ditaukid, qad litahqiq. Dan kami, saya tegaskan kata Allah, saya kuatkan, kami telah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Jadi komponen semua tubuh kita ini mulia. Bahkan physically, ya, secara fisikal Allah ciptakan juga sangat sempurna. Oh ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah 95 ayat keempat itu ya. Dan kami telah pastikan, kami ciptakan fisiknya mulia, sifatnya diberikan kemuliaan, organ tubuhnya diarahkan hanya untuk mengerjakan yang mulia saja. Jadi karena mata ini mulia, maka mata ini tidak boleh merendahkan kemuliaannya dengan menatap hal-hal yang kotor. Makanya dilarang. Misalnya pornografi, porno aksi, gambar yang jorok, yang kotor dilarang dilihat. Kenapa? Karena bisa merendahkan kemuliaan mata. Sedangkan mata dicipta oleh Allah mulia. Kita bersilaturahmi tidak lain dan tidak bukan dalam setiap pertemuan majelis-majelis ilmu adalah untuk membicarakan kehidupan kita, bukan yang sekarang, tetapi kehidupan setelah kita tiba di dalam pembaringan petiduran panjang kita alias kematian. Berarti konsep yang kita bangun di dalam setiap pertemuan silaturahmi majelis-majelis ilmu tidak ada cerita lain kecuali cerita bagaimana mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ketika ajal kematian menjemput kita. Apalagi di akhir-akhir hari-hari terakhir ini, fenomena kehidupan dunia secara global dan dalam konteks keindonesiaan kita, di mana manusia lebih cenderung condong kepada perhatian tentang duniawi dan melupakan nilai-nilai spiritual agama. Entah itu dia beragama Islam, dia beragama di luar Islam, orang-orang kafir, sudah beda dalam kehidupan yang tadi dikatakan oleh dai cilik. Ini anak-anak yang menasihati kita, cucu kita yang menasihati kita. Kita berdoa agar anak-anak seperti ini konsisten. Dia bertumbuh dewasa dalam komitmen untuk mendakwahkan Islam. Dia bertumbuh dewasa dalam kekuatan untuk menyampaikan dalil yang memberikan pengertian kepada makhluk yang bernama manusia. Karena dakwah itu bukan untuk kambing, dakwah itu bukan untuk hewan, dakwah itu untuk manusia. Apa kata dakwah? Dakwah itu tuding. Makanya di zaman para nabi dulu, sebelum diutusnya para nabi, ada satu periode para nabi disebut dengan zamannya hakim-hakim. Itu disebut dengan nabi, para utusan Allah. Mereka menyampaikan sesuatu yang hak, menegakkan yang hak, memberantas yang batil. Itu dakwah. Jadi kalau ada dakwah yang masih kompromi, itu bukan dakwah. Kalau ada dakwah yang hanya menyinggung, hanya menyentil secara ironis, itu bukan dakwah. Itu namanya pidato. Itu namanya kampanye. Kalau dakwah konsepnya jelas. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. To revive the truth, to bury the passion. Mengangkat kebenaran, menguburkan yang batil. Itu dakwah. Jadi tidak ada abu-abu, hitam dan putih. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia secara global, agama kita Islam ini makin hari bukan makin berkembang, bukan makin hari makin kuat, apalagi di Indonesia. Nilai daripada penghormatan terhadap ulama, nilai penghormatan terhadap para
pejabat, nilai penghormatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, nilai penghormatan terhadap para anak cucu Nabi, para habibana, kepada Syarifah sudah sangat rendah di bumi Nusantara ini, Indonesia. Saya beberapa hari terakhir ini, sejak kepulangan Habib Rizik Syihab, media itu digemparkan dengan berbagai macam isu. Saya teringat dalam satu keterangan Al-Quran, Qul amara Rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Kata Allah, Qul amara Rabbi bil qis. Terapkanlah, tetapkanlah keadilan itu. Qul amara Rabbi bil qis. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk melakukan keadilan. Coba ganti sound system ini. Sini. Enggak, yang dipegang. Qul amara Rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Dan Tuhanku memerintahkanku menjalankan keadilan dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah sebagaimana Dia telah menciptakan kamu, demikian kamu akan kembali kepadanya. Perintah konstitusi dalam landasan pengakuan pergaulan kita baik dalam sistem bernegara maupun dalam status kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Dalam kehidupan individu, kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita mempunyai satu kekuatan landasan. Ini berarti sengaja ini. Enggak, ini sengaja, sudah tahu rusak disuruh pakai orang. Sengaja memang. Diperbaiki. Ini menunjukkan mental kita memang suka dengan yang tidak baik. Ini kan tidak bagus. Tetap dipertahankan. Saya anak kecil bicara dai cilik, bukan mainan yang begini. Malu kita yang tua-tua ini, yang sudah mau mati kata beliau tadi. Ya nggak apa-apa, 10 menit lagi saya. 10 menit lagi, kan sudah banyak disampaikan tadi oleh dai cilik. Berarti orientasi kita ketika hidup di tengah dunia ini, posisi kita sebagai orang yang telah dihadirkan Allah, makhluk yang telah dihadirkan oleh Allah dari sekian juta makhluk ciptaan Allah, manusia menduduki ranking paling pertama sebagai makhluk yang paling mulia. Kemuliaan manusia itu melekat dalam jiwanya adalah akal. Amr bin Ka'ab, Abu Hurairah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Habibullah, man a'lamun nasi, man abudun nasi, man afdalun nas." Siapakah ya Rasul? Orang yang berilmu, orang cerdas, orang pintar, dianggap qualified dalam segala kompetensi, kemampuan, keilmuan, baik dalam penelitian ilmiah maupun dalam kemampuan akademik. Rasulullah belum menjawab, mereka bertanya, "Man abudunas?" Siapakah yang ahli ibadah? Dan yang ketiga yang mereka tanyakan, "Ya Rasulullah, man afdalul nasi?" Siapakah orang yang paling utama? Artinya, siapakah pejabat itu?
Man afdalun nasi. Siapakah manusia yang paling afdal? Kalau dalam pertemuan-pertemuan formal, hadir di satu kampanye, hadir di satu majelis ilmu, atau dalam masjid, biasanya kalau ada pejabat yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Bupati, itu afdal. Yang kami hormati Bapak Gubernur, itu afdal. Yang kami hormati Bapak Ketua DPR, itu afdalun nasi. Yang kami hormati Menteri, Presiden, dan lain sebagainya, anggota parlemen, afdalun nasi. Yang ditanyakan itu, man a'budun nas, man a'lamun nasi, man afdalun nas. Baginda Rasulullah SAW 3 pertanyaan dikanter dengan satu jawaban, al-aqilu. 3 jawaban hanya dijawab dengan satu jawaban. 3 pertanyaan dikantar dengan satu jawaban. Mewakili 3 pertanyaan. Al-aqilu. Berarti ada orang pandai la akil. Berarti ada orang yang pintar tidak berakal. Ada orang yang beribadah tidak berakal. Ada juga pejabat yang tidak berakal. Tadi malam saya sampaikan ceramah di Rumbai. Antum jaga protokol kesehatan COVID ini. Antum praktekkan teori physical distance. Nggak terlalu penting bagi saya. Kenapa? Karena persoalan pandemik ini bukan lagi persoalan kesehatan. Persoalan pandemik ini sudah menggugat derajat keadilan seluruh bangsa. Ini permainan World Health Organization, pertarungan bisnis global antara WHO dengan mafia-mafia Amerika dan Eropa. Dari awal saya nggak pernah pakai itu nikop. Saya orang dari Abu Nawas, saya orang dari kafir. Paham betul ini percaturan politik kafir secara global dalam garis bilateral. Kalau betul ini bahaya, innalillahi, di Pekanbaru sudah ratusan ribu yang tewas kembali ke rahmatullah. Apalagi sudah begini. Ini bukan lagi physical distancing. Minimal besok pagi 100 yang kembali ke rahmatullah. Tapi ini dijadikan sebagai ajang kekuatan politik, tameng politik. Yang lain disikat, yang lain dilindungi. Kecintaan orang kepada Habibana Rizik Syihab datang ke bandara. Resiko dia. Tapi karena dia dianggap tidak memberi kontribusi, bahkan menjadi oposannya eksekutif, dianggap sebagai penentang pemerintah, melawan pemerintah, tidak sesuai dengan jalan rezim, maka diutak-atik sampai hari ini dijadikan sebagai tameng politik. Gibran yang kampanye nggak diapa-apain karena anaknya Jokowi. Ini kok saya mati-mati heran nih. Semua mengaku beragama Islam tapi tidak jujur. Orang mengaku Islam dari presiden sampai ke bawah, ke pejabat kita, tapi tidak jujur. Ini kan merupakan satu kesimpulan kekuatan dakwah yang perlu kita jawantahkan, bahwa ketidakadilan inilah yang membuat kita semua diuji oleh Allah, dan bahkan antisipasi dengan baik ada praktek politik adu domba yang sedang berlangsung bagi negara kita ini. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ibu bapak pegang baik-baik bahwa ada praktik adu domba di antara sesama Muslim. Berhati-hatilah kita, bertakwalah kepada Allah dari saat ini sampai nanti kita dijemput oleh ajal kematian. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.